Assalamualaikum. Hai Mams, jumpa lagi di Dapur Umfat. Untuk episode kali ini, Dapur Umfat mencoba membuat dessert cake coklat yang sedikit berbeda karena bahan dasar cake-nya tanpa tepung terigu yang membuat tekstur kuenya lembut dan lembab ketika dikunyah. Dilengkapi dengan lemon coklat krim yang segar dan lembut pada bagian atasnya, menjadi perpaduan yang sangat pas untuk teman minum teh di pagi dan sore hari. Dan berikut adalah resepnya. Untuk resep kali ini, basic cake-nya kita buat dengan flourless chocolate cake. Sesuai dengan namanya, maka resep kali ini kita tidak mempergunakan tepung terigu untuk bahan dasar cake-nya. Untuk tahap pertama, kita perlu membuat basic cake terlebih dahulu. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Masukkan coklat batangan yang telah kita potong kecil-kecil. Dalam hal ini saya mempergunakan dark compound coklat. Kemudian masukkan margarin atau mentega. Dan kita lanjutkan dengan mengetim kedua bahan tersebut di atas panci yang berisi air yang telah mendidih. Tunggu beberapa saat hingga terlihat coklat dan mentega atau margarin telah mulai mencair dan kita bisa mulai mengaduknya. Setelah beberapa saat mengaduknya dan terlihat bahan-bahan yang berada di atas bowl ini sudah mulai mencair sekitar 80%, kita bisa angkat dari panci. Kemudian kita lanjutkan mengaduknya hingga mencair seluruhnya. Jika prosesnya dilakukan secara benar, maka coklat cairnya akan terlihat mengkilap. Mencair seperti ini, diamkan hingga uap panasnya hilang, baru kita bisa campurkan dengan bahan-bahan lainnya. Sambil menunggu uap panas pada coklat hilang, kemudian lanjutkan dengan mempersiapkan loyang yang akan kita gunakan. Saya mempergunakan loyang bongkar pasang dengan diameter 18 cm. Lalu kita lapisi dengan baking paper. Baking paper ini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian alas dan pada bagian samping yang dilebihkan sekitar 10 cm ke arah atas. Setelah itu kita bisa sisihkan. Setelah beberapa menit dan coklat sudah hilang uap panasnya, kita bisa masukkan 7 butir kuning telur ke dalamnya. Kemudian dengan bantuan whisk kita aduk hingga telur dan coklat yang telah mencair bisa tercampur secara merata. Pastikan kita memasukkan kuning telurnya tidak dalam kondisi coklat sangat panas. Mengingat jika kuning telur kita masukkan dalam kondisi coklat yang sangat panas, maka kuning telur akan menjadi orak-arik. Ya, jika coklat terlalu dingin maka akan kembali mengeras. Jadi cukup hangat kuku baru kita masukkan kuning telur. Lalu lanjutkan memasukkan coklat bubuk yang kita ayak terlebih dahulu agar memudahkan kita mencampurkannya dengan bahan-bahan lainnya. Setelah seluruh coklat bubuk kita saring, kemudian kita masukkan bahan berikutnya, yaitu garam sekitar 2 gram. Aduk kembali dengan bantuan whisk hingga seluruh bahan tercampur. Setelah seluruhnya tercampur, kita bisa sisihkan. Dan selanjutnya kita siapkan adonan meringnya. Membuat adonan mering, masukkan putih telur ke dalam wadah bersih yang telah kita siapkan. Lalu mixer dengan kecepatan bertahap. Kita mulai dengan kecepatan rendah hingga putih telur berbusa. Selanjutnya masukkan air perasan jeruk lemon ke dalam putih telur
Dan selanjutnya kita masukkan gula pasir atau gula halus secara bertahap. Saya memasukkan dalam 3 kali proses. Kemudian naikkan mixer ke kecepatan sedang dan lanjutkan mengocoknya hingga adonan putih telur ini mengembang. Setelah 10 hingga 15 menit mengocoknya, kita akan dapati seperti ini. Terlihat masih bergoyang sedikit. Lalu kita lanjutkan mengocoknya hingga lebih kaku. Dan seperti inilah konsistensi yang kita inginkan. Kemudian lanjutkan memasukkan adonan meringue ke dalam adonan coklat dan aduk dengan bantuan spatula dengan gerakan aduk balik. Kita bisa masukkan adonan meringue atau adonan putih telur ini secara bertahap. Lalu aduk kembali dengan bantuan spatula dengan gerakan aduk balik. Jika konsistensi dari adonan putih telur yang kita buat baik, maka ketika diaduk, konsistensinya tidak akan berubah menjadi cair. Pastikan proses mengaduknya betul-betul telah mencampur seluruh bahan-bahan ini secara merata hingga dasar bowl yang kita gunakan. Sebab jika masih ada endapan yang belum tercampur, akan menyebabkan cake menjadi bantet setelah selesai dipanggang. Setelah selesai mengaduknya, inilah konsistensi dari adonan basic cake yang kita inginkan. Setelah ini kita bisa masuk pada proses pengisian ke dalam loyang. Masukkan adonan ke dalam loyang yang sebelumnya telah kita lapisi baking paper. Dan pastikan ukuran loyang sudah tepat. Sebab adonan akan mengembang ketika dipanggang nanti. Jadi pastikan mengisinya tidak terlalu penuh. Terlihat masih ada beberapa sentimeter dari ujung loyang. Dan pada baking paper yang digunakan juga sengaja dilebihkan 10 cm ke atas, sehingga ketika adonan mengembang tidak akan meluber keluar dari loyang. Setelah itu untuk meratakan saya gunakan tusuk sate yang panjang seperti ini. Lalu lanjutkan dengan memanggangnya dengan suhu 180 derajat Celcius dengan api atas bawah sekitar 30 menit hingga cake mengembang ke atas dan bagian atasnya kering. Setelah 25 menit kita memanggangnya, terlihat cake mulai mengembang ke arah atas dan kita bisa memastikan kematangan dari cake dengan bantuan tusuk gigi atau tusuk sate untuk mengecek tingkat kematangan pada bagian dalam. Jika tidak ada bagian cake yang menempel banyak, itu berarti cake sudah matang dan bisa kita angkat. Setelah waktu pemanggangan berakhir, segera keluarkan loyang dari dalam oven dan diamkan dengan suhu ruang sekitar 15 menit. Setelah 15 menit terlihat bagian atas cake yang tadinya menjulang tinggi menjadi menurun dan kita bisa lepaskan baking paper yang menyelimuti sekitar cake dan inilah bentuk cake-nya. Unik bukan? Setelah bagian sisinya bisa berhasil kita lepas dan kita lepas bagian bawahnya,
Insya Allah cara melepasnya sangat mudah. Kemudian pada bagian atasnya kita taburi dengan coklat bubuk. Dan pastikan seluruh bagian atas tertaburi dengan coklat bubuk secara merata. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lemon coklat cream. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Lelehkan lemon coklat compound di atas panci berisi air mendidih. Lalu setelah terlihat mulai meleleh, kita bisa aduk dengan bantuan sendok. Setelah sekitar 90% coklat pada wadah terlihat meleleh, kita bisa segera angkat dan kita lanjutkan mengaduknya dalam kondisi coklat compound rasa lemon ini masih panas. Dengan demikian hasilnya akan mengkilap. Kemudian lanjutkan pada wadah bersih yang telah kita siapkan, kita masukkan cream cheese. Kemudian kita masukkan yogurt Greek atau sour cream. Karena saya hanya memiliki yogurt Greek, maka saya menggunakan yogurt. Setelah itu kita bisa mulai mencampurkannya dengan bantuan mixer. Lalu setelah beberapa saat mengaduknya, kita bisa masukkan gula halus. Lanjutkan mengocok dengan bantuan mixer. Dan untuk memunculkan aroma dan rasa lemon yang cukup kuat, kita bisa masukkan parutan kulit jeruk lemon ke dalam adonan, lalu mixer kembali. Setelah seluruh bahan tercampur, kita bisa hentikan proses ini. Kemudian lanjutkan dengan memasukkan lemon coklat compound yang tadi telah dilelehkan dan tidak lagi panas. Masukkan seluruh lemon coklat compound ini ke dalam adonan cream cheese. Lalu dengan bantuan spatula kita bisa mengaduk seluruh bahan-bahan tersebut hingga tercampur secara merata. Setelah tercampur seluruhnya, bahan terakhir yang kita masukkan yaitu whipping cream cair. Masukkan secara bertahap ke dalam adonan, lalu aduk rata. Selanjutnya, adonan yang telah jadi kita masukkan ke dalam kantong segitiga. Lalu setelah itu kita bisa ikat pada bagian ujung kantong segitiga. Lalu kemudian kita bisa keluarkan cake coklat yang telah kita diamkan di dalam lemari es, dan kita bisa mulai memberikan lemon coklat cream ini di atasnya. Pastikan seluruh bagian atas pada cake ini tertutupi oleh lemon coklat cream ini. Lalu karena saya hanya memiliki alat yang seadanya di rumah, saya gunakan scraper seperti ini untuk meratakan pada bagian atasnya. Setelah bagian atasnya mulai terlihat rapi atau rata, kita juga bisa meratakan sisi sampingnya. Dan setelah rapi, kita bisa memberi hiasan pada bagian atasnya. Dan kali ini saya memilih mempergunakan hiasan dari strawberry coklat yang telah diparut dan diletakkan membentuk lingkaran pada bagian tengah coklat ini. Setelah selesai, kita bisa tambahkan potongan dari strawberry segar di beberapa sisinya.
Dan inilah hasilnya, cantik bukan? Untuk mengetahui tekstur pada bagian dalam cake ini, kita bisa membelah cake ini dengan bantuan pisau. Dan berikut adalah penampakan pada bagian dalam cake ini. Terlihat cake-nya sangat lembut dan juga lembab. Ketika masuk ke mulut akan langsung lumer, dan cake ini sangat cocok untuk yang alergi terhadap tepung terigu. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.